안녕하세요. 저는 남조산입니다. 저는 CEO of Samsung Tech. Udah mirip belum sama Namdosan di startup Drakor? Yes, kenapa gue tadi openingnya pakai bahasa Korea ya? Ala-ala. Karena mobil di sebelah gue ini adalah mobil dari pabrikan Korea, yaitu Hyundai. Dan seperti yang kita tahu, era mobil listrik itu sudah mulai visible ya. Sudah mulai dekat dan affordable. Karena kenapa gue bilang affordable? Karena yes, Hyundai baru saja meluncurkan 2 mobil. Dan 2 mobil itu adalah mobil listrik. Mobil lambang masa depan yang datang dari come from the future gitu. Dan ini dibanderol dengan harga 620 juta sampai dengan 660 juta saja. So kalau kita bandingin sama misalkan BMW i3S atau misalkan Tesla yang sudah sampai 1,5 miliar sampai 3 miliar bahkan. Jadi mobil ini bisa dibilang sangat affordable. Ya, oke, so this is it. Ini dia Hyundai Ioniq. Oke, jadi kalau di beberapa waktu lalu, Eja pernah menghadiri acara peluncuran Hyundai Ioniq ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan transportasi online ya. Nah, tipe yang diluncurkan pada saat itu disesuaikan dengan armada taksi. Tetapi, pada bulan November kemarin, Hyundai Motor Indonesia meluncurkan 2 tipe baru yang namanya itu ada Prime dan juga Signature. Nah, itu adalah trim-trim yang akan dipasarkan ke pasaran Indonesia. Ya. Tapi unit yang ada di samping gua sekarang ini, dia adalah tipe prototype ya. Jadi tipe unit test lah ya untuk percobaan. Jadi bisa dibilang dia ini fitur-fiturnya itu di antara trim Prime dan juga Signature. Ya, tapi at least kita bisalah mempresentasikan kurang lebih fitur-fitur apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian terima di pasaran sekarang ini? Oke, langsung aja yuk kita bahas mengenai desain depannya. Kita mulai dari desain lampunya ya. Nah, lampunya ini dia sudah menggunakan teknologi multi reflektor ya. Jadi udah pakai LED dan dia juga sudah dikasih DRL LED yang nyambung nih. Bagus banget detailnya. Jadi kalau kalian perhatikan dia nyambung ke bawah sampai ke bawah sini. Dan desain lampunya ini sama seperti yang ada di trim Signature. Ya, kalau di Prime dia masih pakai halogen biasa ya, proyektor halogen. Jadi kalau di sini lampunya dia udah ngikutin yang trim Signature. Terus kemudian ya di sini yang paling menciri khas mobil listrik yaitu di sini nih, desain grillnya. Grillnya ini nggak ada lubangnya lagi ya. Dia benar-benar tertutup. Dia pakai bahan plastik gitu ya. Dan ini warnanya kayak gunmetal gitu, cakep menurut gua. Dan ada detail menarik di sini. Di sini ada kayak ventilasi ya, 2 di sini nih. Jadi ini gunanya untuk airflow ya, ventilasi untuk mendinginkan si motor listrik yang ada di dalam kap mesin ini. Jadi kalau kalian berkendara dan komputernya mendeteksi motor listriknya itu mulai panas, dia akan otomatis terbuka. Jadi detail yang bagus dan fitur yang good. Oke, dan sisanya sih nggak ada ya. Maksudnya menurut gue desain depannya ini nggak terlalu futuristik untuk sebuah mobil listrik ya. Kalau kita bandingkan misalkan sama BMW i3S yang wah kalau di jalan tuh udah kelihatan, wih gila keren banget nih mobil. Atau misalkan Tesla Model X yang modelnya wow. Tapi Hyundai lebih memilih desain yang lebih aman, lebih membaur di jalanan. Oke, lanjut ke samping dari Hyundai Ioniq ini. Kita mulai dulu dari profil bannya ya. Dia profil bannya itu dia pakai ban Kumho, ban Korea Solus ya, dengan profil di 205, 60 dan ring 16. Desain peleknya ini desainnya itu kayak kipas gitu ya. Jadi ini sudah dipakai umum di mobil-mobil listrik.
Karena desain kipas gini nih untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dia karena mengurangi coefficient of drag-nya juga. Dan dia udah dipakai two-tone color. Two-tone colornya dia pakai kayak silver sama gunmetal gitu ya. Cakep menurut gue. Terus kemudian juga di sini ada badge Blue Drive. Ya, dia menandakan kalau gue itu mobil listrik gitu. Oke, lanjut ke samping di sini. Yes, dia sudah pakai keyless entry di sini. Dia pakai model pencet gitu. Jadi tinggal ini kuncinya, jadi tinggal pegang kuncinya dan tinggal dipencet aja sudah keyless entry. Dan detail yang menarik menurut gue di sini adalah di handle pintunya. Kalau kalian lihat di depan di sini, ini kan dicat sewarna body ya. Tapi kalau di tepian atas sini dan di bawah, itu tuh kayak bahannya tuh kayak brush aluminium. Jadi kalau dipegang tuh halus gitu ya. Bagus banget nih detailnya. Terus kalau malam gue pernah pegang, dingin gitu, adem. Jadi bagus banget. Ini detail yang bagus. Sama juga handle di sini juga pakai brush aluminium. Dan di sini dia juga sudah pakai shark fin antena di belakang sini. Ya, dan Hyundai Ioniq ini dia desainnya ini liftback ya. Kayak sedan, tapi pintu bagasinya itu kayak hatchback. Jadi mewah iya, tapi practicality-nya juga bagus. Nanti kita coba cek ke belakang. Yuk lanjut ke belakang. Ya, desain liftback-nya ini makin terlihat ya. Karena di sini ada kaca yang dibelah melalui spoiler di sini nih. Jadi ini mengingatkan gue pada desain mungkin Toyota Prius atau Honda Civic Turbo kali ya. Jadi ya desainnya ini menurut gue paling futuristik di belakang sini dibandingkan dengan desain di samping ataupun di depan. Ya, terus kemudian di sini sudah dikasih defogger ya. Dan sampai bawah sini juga defoggernya. Di sini ada high mount stop lamp. Dan ya, untuk lampu belakangnya sendiri, dia kombinasinya dia untuk lampu rem, dia sudah pakai LED. Tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundur itu masih pakai halogen biasa ya. Terus kemudian di sini kita lanjut ke bawah, ada badge Hyundai dan ada kamera parkir di sini dan ada badge Ioniq. Wih. Dan pastinya badge elektrik. Ya, jadi orang di belakang tahu kalau kalian itu sedang mengendarai sebuah mobil listrik. Mantap banget. Terus kemudian lanjut ke bawah. Di sini ada fog lamp belakang ya. Jadi kalau di malam hari itu warnanya merah gitu, terang. Bisa dinyalain fog lampnya. Ya, di sini udah dikasih 4 titik sensor di sini. Yes, very nice banget. Yang bener-bener integrated banget ya, nggak nonjol-nonjol. Jadi bagus banget di cladding hitamnya di sini. Lanjut pada bagasinya. Karena baterai pada Ioniq ini disematkan di belakang bagasi, sehingga memang kapasitasnya sedikit terkorbankan. Namun, masih tetap sangat baik di 455 liter. Oke, sebelum lanjut ke bagian interiornya, ya seperti biasa kami butuh banget support dari kalian dengan cara like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Ya, oke, sekarang gue udah di baris kedua dari Hyundai Ioniq ini. Ya, alasan pertama kenapa Hyundai Ioniq ini lebih dipilih oleh salah satu transportasi online ya, itu untuk armada taksi karena dia memiliki legroom yang lebih luas ya. Karena dia modelnya ini sedan, dia adalah liftback. Jadi kalau dibandingkan dengan Kona, legroomnya ini lebih luas. Jadi tinggi gue di sini 170 cm dan yes, ini gue masih ada sisa legroom segini ya. Dan di sini lucu ya, ada kayak lekukan gitu. Jadi menambah space lagi legroom di sini. Tapi untuk footroomnya di sini ya, lihat kaki gue agak mentok di sini ya. Jadi gue nggak bisa masuk lagi. Untuk headroom sendiri, headroomnya cukup mumpuni di sini, bagus banget. Ya, dan untuk kursinya sendiri dia sudah dibalut kulit semua. Ya, di sini sudah dikasih 3 headrest dan kenyamanan ditambah lagi dengan handrest di sini, armrest dengan 2 cup holder. Jadi duduk di sini sih cukup nyaman ya. Oke, terus kemudian juga bicara mengenai materialnya. Material door trimnya di sini di belakang nih masih pakai apa ya? Masih pakai plastik keras gitu ya. Tapi ya kualitasnya cukup baik. Dan walaupun di sini juga udah dikasih padding armrest gitu, jadi ya cukup menambah kenyamanan. Dan kenyamanan itu juga ditambah dengan adanya, kalau di tipe signature yang nanti kalian dapatkan di pasaran, itu sudah dikasih sunroof. Jadi walaupun kalian duduk di belakang, kalian tetap bisa mendapatkan apa ya, pemandangan langit biru Jakarta. Oke, lanjut ke driving seat. Kita langsung nyalakan saja mesinnya. Dia sudah pakai keyless start-top engine. Oke, kita
Kita pencet di sini. Dan ya, seketika mesin menyala, tidak terdengar sama sekali mesinnya. Wow, dan tadi ada suara chime-nya yang mewah ya, elegan, bunyi chime-nya tuh wah kayak menyambut kita gitu. Nice banget. Oke, lanjut sekarang kita bahas mengenai layout dashboardnya. Layout dashboardnya ini menurut gue ya sama seperti desain eksteriornya. Dia tidak terlalu futuristik, dia simple, minimalis ya, tapi ergonomis juga gitu. Oke, mulai dari bahannya di sini dashboardnya dia ini unik ya. Dia sebenarnya plastik di sini, tapi kayak dikasih apa ya, lapisan kulit gitu, dan ada jahitan asli di sini. Jadi nice banget. Dan kemudian di sini di bagian sini dia sudah soft touch. Di sini ada lining chrome, wah bagus banget dengan gunmetal gitu ya sampai ke sini ke clusternya. Jadi bagus banget. Dan berbeda dengan yang di belakang, untuk door trim yang di depan itu dia sudah pakai bahan soft touch ya. Jadi nice banget. Di sini juga udah dikasih padding armrest ya. Jadi bagus banget. Oke, lanjut ke konsol tengahnya. Di sini dia pakai model head unit yang floating. Ya, dia ukurannya itu 8 inci. Dan di sini untuk entertainmentnya sendiri dia sudah cukup lengkap. Dia sudah mendukung Bluetooth, terus teleponi, dia juga ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ya, walaupun belum wireless. Di sini yang paling penting juga dia bisa menunjukkan, di sini ada EV, dan di sini bisa menunjukkan informasi mengenai kapasitas baterainya. Jadi baterai levelnya saat ini di 65%. Dan selain itu kita juga bisa ngeliat nih, di sini ada baterai itu tuh untuk kepake untuk apa aja sih? Di sini jadi ada keterangan drivetrain, climate, electronics, battery care. Jadi setiap unit itu pakai berapa energi dari baterainya. Dia bisa kasih tahu. Ini kita lagi berhenti, jadi untuk motor listriknya dia tidak menggunakan energi sama sekali dari baterainya. Jadi bagus banget, ini informatif sekali. Terus kemudian kita balik lagi. Di sini juga ada informasi mengenai kalian bisa mengatur sendiri berapa sih arus yang dimasukkan, kecepatan arus yang dimasukkan ke baterai ketika nge-charge. Jadi mau cepat atau minimum atau reduce gitu. Jadi di sini sangat informatif banget ya. Kemudian lanjut ke bawah. Dia untuk AC-nya sendiri dia sudah digital climate control walaupun masih single zone di sini. Ya di sini iluminasinya biru ya. Ya benar-benar menunjukkan ciri khas sebuah mobil listrik gitu. Terus kemudian di sini yes dia sudah auto, dan di sini ada unik nih. Di sini ada tombol yang namanya driver only. Jadi AC-nya ini kalau kita pencet, ini semburan AC-nya cuman untuk ke driver aja, penumpangnya nggak dikasih, kepanasan, kasihan. Oke, anyway, terus kemudian kalau ke bawah sini, kalau di malam hari ini dia ada iluminasi warna biru gitu ya, cakep gitu. Dan lanjut ke bawah, di sini ada dua colokan 12 volt soket di sini ya, dan ada satu USB port. Terus kemudian lanjut ke konsol tengah, yes, ini yang paling unik dari Hyundai Ioniq. Dia udah nggak pakai lagi persneling gitu ya, shift knob gitu. Dia sudah pakai yang Hyundai namakan shift by wire. Jadi dia udah nggak pakai mekanis lagi, dia udah elektris semua, berubah tombol-tombol gini untuk merubah giginya. Jadi di sini ada drive, ada P, ada reverse sama neutral di sini ya. Jadi ini sangat futuristik banget di sini. Tapi ya untuk pertama-tama sih paling ya kita belum terbiasa aja. Jadi mesti setiap kali mau ganti mesti ngeliat dulu gitu ya. Kalau ini kan biasanya kita udah otomatis gitu. Nah terus di sebelahnya, nah ini ada fitur yang ada di trim signature, yaitu Qi wireless charging. Jadi kalian bisa menge-charge handphone kalian secara wireless. Bagus banget. Oke, di sini kemudian ada dua cup holder di sini, dan di sini ada beberapa tombol ya. Pertama itu driving mode. Ya, driving mode-nya ini di Hyundai Ioniq ada 4. Yang pertama itu adalah Eco, kemudian Normal, Sport, dan Eco Plus. Ya, jadi itu mempengaruhi akselerasi dari mobil ini juga, dan juga mempengaruhi si regenerative braking-nya. Untuk setirnya, ia sudah dilapisi kulit, dan pengaturannya sudah bisa tilt dan teleskopik. Di setir bagian kiri terdapat pengaturan untuk audio dan teleponi, sedangkan yang kanan sudah ada pengaturan cruise control dengan pengaturan MID-nya. Yes, MID-nya yang sudah menggunakan layar speedometer digital yang bila dinyalakan ada animasi yang elegan.
Selain itu, tampilannya juga dapat menampilkan konsumsi listrik, tire pressure monitoring, dan user setting. Warna speedometernya pun dapat berubah sesuai mode berkendara. Biru untuk normal, merah untuk sport, dan hijau untuk eco. Di bagian kanan ia sudah ada pengaturan headlamp leveling, dimmer lampu kabin, traction control, dan blind spot monitoring. Yes, mobil ini sudah dilengkapi fitur safety yang lumayan lengkap. Di dalam untuk tipe Prime dia mendapatkan lampu yang masih halogen, kalau signature nanti sudah LED. Sudah ada tempat kacamata, spion tengah electrochromatic, sun visor lengkap dengan kaca dan lampu, dan pengaturan kursi elektrik yang mana di tipe signature akan mendapatkan 2 memory seat. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mengenai mesinnya. Ini dia kunci dari Hyundai Ioniq. Oke, kita buka aja kap mesinnya. Dan dia belum pakai pegas ya. Oke, di sini dia udah dikasih peredam ya dan udah dicat sewarna body. Jadi nice. Peredamnya ini kalau kita pegang nih bahannya bukan bludru ya. Jadi fungsinya itu nggak buat untuk meredam getaran mesin atau suaranya. Since ini adalah mobil listrik, jadi dia lebih fungsinya itu untuk cooling engine bay-nya. Jadi meredam panas gitu. Oke, so ini dia engine bay-nya. Di sini kayak kelihatan mesin ini ya, mesin konvensional biasa. Tapi sebenarnya di balik cover ini dia adalah sebuah motor listrik. Ya, motor listrik ini mendapatkan dayanya dari baterai yang disimpan di bagasi di belakang. Dan kapasitas baterainya sendiri itu di 38,3 kWh. Ya, tenaga itu dialirkan ke motor listrik ini dan ke dua roda di depan sini. Ya, melalui sistem transmisi yang Hyundai sebut tuh namanya single speed reduction gear. Oke, sebenarnya dia udah nggak pakai gear lagi, dia udah pakai mekanis semuanya ya. Udah elektronik, secara elektronik. Jadi udah nggak pakai gear lagi, udah nggak ada sistem mekanis lagi di sini. Yes. Tapi kalau kita perhatikan di sini ini menarik nih. Di sini masih ada air radiator ya di sini ya. Di sini fungsinya untuk juga untuk mendinginkan si motor listriknya. Di sini juga masih ada aki. Nah, fungsi akinya ini sebenarnya untuk mengenerate listrik untuk soket-soket, 12 volt soket atau USB soket di dalam gitu. Oke, jadi tenaga motor listrik ini dia bisa menghasilkan tenaga sampai 136 PS. Dan yang paling menarik yaitu torsinya. Torsinya itu gede banget. 295 Nm. Wah, gila. Ini ciri khas mobil listrik ya. Jadi emang torsinya tuh harusnya instan. Jadi gue udah gak sabar ya untuk nyobain gimana sih akselerasi dari mobil ini. Oke, sekarang gue udah nemuin trek lurus untuk tes akselerasi dari Hyundai Ioniq ini. 0-100 km/jam berapa sih figurnya? Dan gue udah gak sabar ya ngerasain sensasi akselerasi dari sebuah mobil listrik murni. Karena kita tahu sendiri torsinya itu gede banget, yang melimpah banget. Oke, langsung aja kita rubah ke sport mode, matikan AC, dan langsung bejek. 3, 2, 1. Gila, torsinya ini kerasa banget dari bawah. 90, 100. Ya, mobil ini kencang. Menurut perhitungan kami, dari 0 sampai 100 km/jam mampu ditempuh dalam waktu 9 detik saja. Itu figur yang lumayan cepat ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai efisiensi dari mobil ini. Ya, untuk rute dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 8,3 km per kWh. Sedangkan untuk di rute luar kota, dia bisa mencapai 11 km per kWh. Jadi wow, ini luar biasa hemat ya mobil ini. Dan untuk menambah efisiensi dari mobil ini dilengkapi dengan fitur yang namanya regenerative braking. Ya, regenerative braking itu apa sih? Jadi ketika kalian melepas seperti ini, lepas pedal gasnya, jadi gaya kinetik dari perputaran roda itu akan dikonvert menjadi tenaga listrik. Ya, jadi dia akan menge-charge kembali baterainya. Dan dia bisa diatur melalui pedal shifter di sini. Kalau biasanya pedal shifter itu untuk mengatur kecepatan ya, untuk plus minus gigi, tapi di sini untuk mengatur level dari regenerative braking itu. Jadi
regenerative braking ini mulai dari level 0 sampai dengan level 3. Ya, jadi semakin tinggi levelnya, regenerative braking itu semakin terasa ya. Jadi sensasi engine braking itu kerasa. Tapi ya itu untuk efisiensi. Jadi dia lebih banyak lagi mengisi untuk menge-charge si baterainya. Nah, kalian pasti wondering kan gimana nge-charge si Hyundai Ioniq ini. Cara pengecasannya cukup mudah. Jadi di sini udah ada charging station dari PLN. Kita tinggal tarik saja di sini portnya, kemudian buka tangki port chargernya, dan tinggal colok saja. Dan kalau sudah nge-charge, di situ ada lampu indikator putih yang menyala. Ya. Oke, di mana saja sih kita bisa nge-charge Hyundai Ioniq ini? Salah satu opsinya adalah dari rumah. Jadi, kemarin kita udah pernah ngetes juga charge di rumah. Untuk pengisian baterai dari 0% sampai 100% itu dalam waktu sekitar 15 jam. Jadi butuh waktu yang lumayan lama ya. Dan minimal listrik di rumah kalian itu minimal di 2200 kVA. Ya, charge selama itu karena memang sistem di rumah itu masih pakai AC ya, ketimbang DC gitu. Dan untuk biaya sendiri, jadi kapasitas baterainya ini sampai 100% itu sebesar 38,3 kWh. Jadi kalau biaya listrik di rumah per kWh itu sekitar 1.500 rupiah dikalikan dengan 38,3 kWh itu sama dengan sekitar 57 ribuan. Yes, jadi lumayan ini banget kan, hemat banget ketimbang kalian isi bensin. Opsi kedua adalah kalian bisa menemukan charging station yang bersebar di Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk memudahkan gimana kita taunya, bagi kalian pengguna Android, kalian bisa mendownload aplikasi dari PLN sendiri, yaitu Charge In. Jadi di aplikasi ini kalian bisa tahu charging station itu ada di mana saja sih di sekitar di Jakarta dan sekitarnya juga. Ya, oke. Jadi kalau di Jakarta itu charging station yang tersebar dari PLN itu ada di Gambir, ada di Bulungan, dan juga di Senayan City. Sedangkan kalau di luar Jakarta, seperti sekarang kita lagi ada di Aeon Mall BSD City, terus kemudian juga ada di Tangsit Mall dan Super Mall Karawaci. Ya. Dan kalau kalian nge-charge di Gambir, itu dia sudah pakai ultra fast charging. Jadi nge-charge dari 0 sampai 100% itu hanya dalam waktu 1 jam saja. Sedangkan kalau yang di Aeon Mall BSD City, ini dia medium charging ya kecepatannya. Jadi 0 sampai 100 itu ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Sekarang kita bicara mengenai biayanya. Kalau charge di Gambir tadi, itu biayanya per kilowatt hour itu sekitar Rp1.644.000. Jadi untuk mengisi Hyundai Ioniq ini sampai full itu biayanya sekitar 60 ribuan. Sedangkan kalau kalian ngecharge di Aeon Mall BSD City ini belum dikenakan biaya sama sekali, jadi free charge. Jadi kalian hanya membayar uang parkir saja. Jadi tadi kalau di Aeon Mall BSD City butuh waktu 2 jam untuk ngecharge full, kalian cukup bayar uang parkir 2 jam ya sekitar Rp7.000. Jadi hemat banget, luar biasa. Dan dengan kapasitas baterai 100%, range mobil ini bisa mencapai 350 km. Artinya, kita bisa pulang pergi Jakarta-Bandung dengan biaya yang sangat murah. Oh iya, dengan harganya yang sangat affordable itu, ia juga mendapatkan banyak sekali benefit. Yaitu, mobil ini sudah pasti bebas ganjil genap dengan mendapatkan plat khusus, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pastinya supaya kalian tenang, Hyundai Indonesia memberikan garansi hingga 8 tahun untuk baterai mobil-mobil listrik Hyundai. Nice! Oh ya, ada satu fitur unik pada mobil ini yang menjadi fitur keselamatan. Yaitu ketika mobil ini melaju, baik maju maupun mundur, itu dia akan mengeluarkan artificial sound di bagian grillnya. Jadi dia bisa memperingatkan pedestrian bahwa ada mobil yang sedang melaju. Jadi nice banget. Gini nih suaranya nih. Sehingga tetap aman untuk pejalan kaki, karena sejatinya mobil listrik tidak mengeluarkan suara sama sekali.
Nah, sekarang kita lanjut bahas driving impression-nya. Mobil ini terasa sangat smooth, jadi smooth ride banget. Dan ditambah juga dengan adanya cruise control, jadi benar-benar nyaman banget di tol. Setirnya juga relatif ringan di sini, ya. Jadi tapi kalau misalkan kecepatan tinggi, dia setirnya agak memberat. So ya, benar-benar nyaman ketika di jalan tol. Tapi ada satu yang harus gue komentari di sini ya. Ini road noise-nya ini terasa banget ke dalam kabin. Ya, jadi kekedapan di bawahnya, ceiling di bawahnya ini kurang baik ya. Jadi kerasa banget suara ban itu masuk ke dalam kabin. Dan menurut pengetesan kami itu ada di 68 decibel meter. So ini cukup mengganggu ya. Padahal dia udah mesin ini nggak terdengar sama sekali, bener-bener smooth dan hening mesinnya. Tapi suara ban ini lebih keras dibandingkan dengan suara mesinnya. Dan ada satu masalah lagi bagi seluruh mobil listrik, yaitu range anxiety. Apalagi kalau kalian misalkan berpergian keluar kota, di mana stasiun pengisian listrik umum atau SPLU itu belum banyak ya, charging station itu belum banyak. Jadi bisa-bisa ini menjadi masalah ya, di tengah jalan kalian mogok, kalian nggak nemuin charging station. Jadi kesimpulannya ya, untuk saat ini sih mobil listrik belum bisa menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara. Ya, jadi mobil hybrid merupakan solusi yang lebih tepat untuk saat ini. Oke, kita sudah di penghujung dari video review Hyundai Ioniq. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, sepertinya mobil listrik belum bisa menjadi solusi yang tepat ya untuk mengurangi polusi udara di saat ini. Jadi mobil hybrid mungkin bisa menjadi solusi yang lebih tepat gitu. Dan kita menunggu dari pabrikan-pabrikan lain untuk memasukkan mobil listrik untuk kedepannya. Dan infrastruktur bisa diperbanyak lagi, dimatangkan lagi. Jadi SPLU itu makin banyak, charging station itu udah mulai bersebaran. Karena pengalaman gue pribadi, kemarin gue sempet nyari-nyari tempat charging di Hyundai Ioniq ini ya. Gue sempet pertama waktu itu ke Pacific Place, ya chargingnya cuma disediakan satu, jadi harus ngantri. Terus kemudian ke Senayan City, ternyata mesinnya lagi maintenance. Nah itu, jadi masih ada concern di situ. Jadi kita berharap kedepannya infrastruktur lebih baik lagi untuk mobil-mobil listrik dan pabrikan-pabrikan lain mulai memasukkan mobil listrik. Jadi good job untuk Hyundai. Jadi dia merupakan salah satu pioneer yang memasukkan mobil listrik ke tanah air. Oke, sekian dari gue Jason Andika Syarif. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Oke, gua pamit. Kamsahamnida. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.